Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandita Rizka dari kelas 12A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang segmentasi pasar. Pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasian dan menganalisis para pembeli di pasar produk, menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Syarat segmentasi pasar. Yang pertama, bisa diukur. Segmentasi pasar haruslah sesuatu yang bisa diukur, baik itu pengukuran dari segi luasnya, besarnya, atau daya beli dari konsumen kepada segmen pasar tersebut. Kedua, bisa dijangkau. Syarat dari segmentasi pasar selanjutnya adalah dapat dijangkau. Artinya, strategi pemasaran yang ditetapkan dapat dilakukan dan dapat melayani segmen pasar tersebut dengan maksimal. Ketiga, cukup besar. Selanjutnya, segmen pasar haruslah besar. Tujuannya agar dapat memberikan keuntungan saat dilayani oleh sebuah perusahaan tertentu. Keempat, bisa dibedakan. Segmentasi pasar juga mensyaratkan adanya perbedaan. Maknanya adalah segmen pasar yang ada harus dapat dibedakan dengan jelas antara satu segmen dengan segmen yang lain. 5. Bisa dilakukan. Selain beberapa syarat yang telah disebutkan di atas, segmentasi pasar juga harus bisa dilayani dan dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki sebuah perusahaan. Itulah beberapa syarat dari segmentasi pasar yang harus dipenuhi dalam pembagian kelompok pasar itu sendiri. Manfaat segmentasi pasar. Segmentasi pasar memungkinkan sebuah perusahaan untuk memperoleh dan menetapkan pemasaran secara lebih jelas dan terarah. Kedua, segmentasi pasar juga akan membantu perusahaan di dalam mengatur produk yang diolah sehingga menjadi lebih baik. 3. Segmentasi pasar membantu pihak perusahaan untuk mengetahui serta membandingkan peluang pasar yang baru. 4. Segmentasi pasar juga akan membantu menyusun dan mengolah biaya yang ada dengan lebih efektif dan efisien. 5. Segmentasi pasar akan membantu perusahaan di dalam menciptakan daya tarik pada bidang pemasaran. 6. Segmentasi pasar memberikan potensi keuntungan yang lebih kepada pihak perusahaan di pasar. Selanjutnya ada tahapan prosedur segmentasi pasar. Yang pertama, survey stage. Melakukan pembagian pasar pertama kali harus dilakukan dengan survei terhadap keseluruhan konsumen yang ada di masyarakat. Sekarang banyak sekali metode survei yang bisa dilakukan mulai dari wawancara, angket, survei online, ataupun dengan melihat bagaimana minat masyarakat. Tahap ini bertujuan sebagai data awal dari keberadaan konsumen yang berada di suatu pasar produk tertentu. Jika bisa, dapatkan data tentang motivasi, hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih, serta sikap pada produk yang ada. Data yang didapatkan dari proses ini harus diolah dalam prosedur selanjutnya. Yang kedua, analisis stage. Setelah data awal berhasil didapatkan, maka selanjutnya data tersebut akan masuk ke dalam proses selanjutnya, yakni tahapan analisis. Dalam tahapan ini biasanya akan dikaitkan bagaimana alasan dan menghubungkannya dengan perilaku yang mereka lakukan. Analisis ini diharapkan bisa memberikan bagaimana perilaku konsumen secara garis besar yang akan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Tentunya berdasarkan apa yang ditanyakan dalam survei sebelumnya seperti motivasi, sikap, dan apa yang menyebabkan perilaku konsumen. Yang ketiga ada profiling stage. Prosedur terakhir yang dilakukan adalah pengelompokan beberapa tipe konsumen dengan patokan data dari langkah sebelumnya. Survey stage menjadi penentu keberhasilan profiling ini di mana survei yang lebih terarah dan konkret akan memberikan hasil analisis yang juga baik. Proses identifikasi dan profiling ini memberikan kelompok konsumen dengan karakter tertentu yang nantinya bisa dijadikan target marketing. Nah, ketika sudah didapatkan hasil pembagian pasar ini, maka informasi aliran produk dapat dikatakan sudah lengkap. Sekarang tinggal bagaimana mengatur produksi dan strategi menarik mereka. Jenis segmentasi pasar. Yang pertama, berdasarkan geografi. Letak konsumen menjadi penting untuk pemasaran produk yang akan dilakukan ke depannya. Kedua, ada demografi. Pembagian kedua yaitu berdasarkan pembagian keberadaan sosial seperti misalnya jenis kelamin, usia, serta tingkatan pendidikan. Yang ketiga, psikografi. Konsumen memiliki respon berbeda terhadap barang
atau stimuli baru yang terdapat di pasaran dan ini bisa menjadi celah untuk pemasaran. Yang keempat, sosiokultural. Ada pembagian pasar berdasarkan pada segmentasi sosiokultural yang memperhatikan variabel antropologis atau sisiologis suatu masyarakat. Yang kelima, hubungan ekstrim. Ada beberapa perilaku konsumen yang memiliki hubungan aneh seperti loyalitas kepada sebuah merek barang tertentu di mana perusahaan tersebut sudah menjadi identitas mereka. Yang keenam, situasi penggunaan. Ada beberapa produk atau barang yang akan banyak dicari dalam situasi tertentu, seperti misalnya masker pada saat COVID-19 seperti ini. Yang ketujuh, ada benefit. Segmentasi berdasarkan benefit ini akan mengelompokkan konsumen berdasarkan pola mencari keuntungan dari sebuah produk. Yang kedelapan, hybrid. Segmentasi yang dilakukan tidak hanya bisa berdasarkan pada suatu jenis yang akan tetapi juga bisa dilakukan kombinasi misalnya geodemografis. Yang kesembilan, tingkah laku. Segmentasi ini sedikit mirip dengan psikografi, tetapi lebih spesifik terhadap reaksi pembeli yang ada terhadap keberadaan suatu produk. Cara menentukan segmentasi pasar. Yang pertama, tentukan targetnya. Langkah paling awal untuk menentukan segmentasi pasar adalah menentukan siapakah yang menjadi targetnya. Yang kedua, ketahui masalah dan solusinya. Ketahuilah jika setiap target pelanggan yang sudah dibagi menjadi 3 bagian tersebut memiliki berbagai masalahnya masing-masing. Untuk itu, memahami masalah dan menemukan solusi pada setiap pelanggan adalah hal wajib bagi Anda dan tim. Pahami dalam mengerti apa yang diinginkan segmentasi pasar Anda ini. Ketiga, ketahui aktivitas pelanggan. Setelah menemukan solusi bagi masalah setiap pelanggan Anda, langkah selanjutnya adalah ketahui aktivitas yang biasa dilakukan ketika, sebelum, saat, dan sesudah menggunakan produk atau layanan yang Anda berikan. Ini adalah cara paling ampuh untuk menang dalam segmentasi pasar yang sudah Anda buat. Keempat, pelajari siklusnya. Siklus ini menentukan bagaimana produk Anda bisa diterima atau oleh segmen pasar Anda. Pelajarilah hal yang penting, aktivitas, keinginan, tindakan, dan hal yang dilakukan oleh pelanggan. Dengan begitu, hal-hal kecil yang membuat terhambatnya perkembangan bisnis Anda bisa segera ditangani secepatnya oleh tim Anda. Kelima, tetapkan tujuan. Tujuan adalah hal penting selanjutnya yang harus diperhatikan. Setiap segmentasi yang sudah dibagi di atas pasti memiliki karakteristik, kebutuhan, keinginan, dan perilaku yang berbeda. Namun, dengan adanya perbedaan tersebut, buatlah segmentasi pasar Anda memiliki satu tujuan yang kuat untuk menggunakan produk atau layanan yang Anda punya. Meski di beberapa hal terdapat tujuan yang berbeda dari yang diharapkan, bukan menutup kemungkinan jika Anda sudah mencakup segmentasi sesuai dengan pilihan Anda. Langkah dalam menentukan media promosi. Yang pertama, online. Dengan memberikan diskon atau potongan harga, membebaskan biaya kiriman atau free ongkir, dan menawarkan cashback. Yang kedua, ada offline. Dengan membagikan brosur, membuka toko atau stand, dan mengadakan event atau memperkenalkan produk dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya mengenai segmentasi pasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf.